Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat dan limpahannya lah saya dapat menyampaikan tugas yang diberikan oleh dosen bahasa Indonesia saya yang terhormat Ibu Dateranda Haja Dahlia Patiung, MPD, yang ditugaskan oleh saya, yaitu menjelaskan tentang materi diksi dan macam-macam diksi. Dan tak lupa pula saya kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan kita semua, kepada tauladan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti pada saat ini. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang materi diksi dan macam-macam diksi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nur Asisa, NIM 209119080, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pertama pengertian diksi, di mana diksi ini adalah pilihan kata yang paling tepat ataupun selaras pada penggunaannya guna mengungkapkan gagasan agar mendapatkan efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi merupakan pilihan kata pembicara ataupun penulis ketika menggambarkan cerita yang telah dibuatnya. Selain itu ada pengertian diksi lain, di mana diksi tersebut adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa, mengungkapkan gagasan maupun lainnya. Ya, dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai fungsi diksi, di mana fungsi diksi tersebut diantaranya: 1. Diksi dapat membuat pembaca memahami apa yang disampaikan oleh penulis ataupun seorang pengarang. Yang kedua, menjadikan komunikasi menjadi efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah mampu menggambarkan ekspresi terhadap gagasan sebuah cerita. Nah, yang selanjutnya membentuk suatu gagasan yang tepat dari suatu cerita. Jadi keempat itu adalah sebuah fungsi diksi. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persyaratan dalam ketepatan diksi menurut Gorscraft, yaitu memiliki beberapa syarat, yang diantaranya penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Selanjutnya, penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Selanjutnya, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan yang mirip. Selanjutnya, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Selanjutnya, harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam tulisan atau pidato, agar
ketepatan diksi terjamin. Baik, yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah manfaat diksi, di mana diksi ini memiliki manfaat untuk para pembaca dan para pengarang atau penulis suatu diksi, di mana fungsi diksi bagi pembaca adalah agar pembaca ataupun pendengar dapat membedakan dengan baik kata-kata yang denotatif, sinonim, konotatif, antonim, maupun kata yang mempunyai ejaan yang hampir mirip, yang insya Allah akan saya jelaskan sebentar mengenai jenis-jenis diksi. Yang kedua adalah manfaat diksi untuk para penulis, yaitu diksi bisa bermanfaat supaya penulis dapat membedakan kata-kata yang telah ditulisnya dengan kata-kata yang telah dikutipnya milik orang lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis diksi. Jenis-jenis diksi di sini dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu pertama jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Yang kedua adalah jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah jenis-jenis diksi berdasarkan makna yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama makna denotatif, yang artinya makna asli, makna sebenarnya ataupun makna asal dari sebuah kalimat atau kata. Nah, saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah tubuh Heni sangat kurus. Yang dimaksud kurus di sini bermakna denotatif. Kondisi tubuh Heni lebih kecil dari tubuh seseorang pada normalnya. Kondisi badan seseorang pada normalnya. Yang kedua adalah Sari sangat gemar membaca. Jadi tak heran bila dia pintar serta memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua adalah makna konotatif, di mana makna konotatif adalah makna yang memiliki arti bukan sebenarnya terhadap suatu kalimat ataupun suatu kata. Saya juga akan memberikan dua contoh dari makna konotatif ini, di mana yang pertama adalah seorang ayah banting tulang tanpa kenal lelah, bekerja hingga pagi sampai petang untuk membiayai keluarganya atau menghidupi keluarganya. Maka kita akan garis bawahi kata banting tulang. Kata banting tulang bukanlah kata yang sebenarnya atau kata konotatif, di mana kata banting tulang tersebut bermakna bekerja keras. Contoh kedua adalah Ulia merupakan salah satu murid kutu buku, maka tak heran bila dirinya pintar dan berpengetahuan luas. Maka sama halnya pada contoh pertama tadi, kita menggarisbawahi kata kutu buku. Kata kutu buku di sini tidak adalah bukan kata yang sebenarnya, akan tetapi kutu buku di sini bermakna adalah gemar membaca. Nah, itulah tadi jenis-jenis diksi berdasarkan makna. Yang selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah macam-macam diksi menurut berdasarkan leksikal, di mana jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah sinonim, di mana sinonim ini merupakan kata yang bermakna sama. Sinonim adalah persamaan suatu kata. Saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Yang pertama adalah kata bahagia dan gembira, memiliki kata dan memiliki makna yang sama.
Matahari dan mentari memiliki makna yang sama. Lesat dan enak memiliki makna yang sama. Pintar dan pandai memiliki makna yang sama. Bagus, indah memiliki makna yang sama. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sinonim. Selanjutnya adalah penjelasan tentang antonim, di mana antonim itu sendiri adalah kata yang memiliki arti atau makna yang berlawanan atau dapat diartikan dengan perbedaan kata atau lawan kata. Saya akan memberikan beberapa contoh antonim di sini. Yang pertama adalah naik turun. Kata naik turun memiliki makna yang berlawanan. Banyak sedikit memiliki makna yang berlawanan. Besar kecil memiliki makna yang berlawanan. Tinggi pendek memiliki makna yang berlawanan. Gelap terang memiliki makna yang berlawanan. Jelek cantik memiliki makna yang berlawanan. Mahal murah memiliki makna yang berlawanan. Selanjutnya adalah yang ketiga, di mana yang ketiga ini adalah homonim. Homonim dapat diartikan atau bermakna kata yang berbeda, tetapi lafal ataupun ejaannya sama. Contohnya saja, ada dua kalimat. Yang pertama, di awal bulan ayah menerima gaji. Di kalimat kedua adalah bulan purnama tampak sangat jelas dikarenakan langitnya tidak berwarna. Kata bulan pada kalimat pertama dan kedua mempunyai lafal serta ejaan yang sama, akan tetapi maknanya tidak sama. Kita dapat melihat contoh tadi, yaitu di awal bulan Bapak menerima gaji. Kata bulan di sini menunjukkan tanggal, sedangkan kalimat kedua bulan purnama tampak sangat jelas dikarenakan langitnya tidak berawan. Kata bulan di sini menunjukkan kata bulan yang ada di langit. Nah, kata selanjutnya adalah jenis yang selanjutnya adalah homofon, di mana homofon ini merupakan kata yang bermakna dari dan memiliki ejaan yang berbeda. Kata homofon merupakan kata yang bermakna dan memiliki ejaan yang berbeda, akan tetapi memiliki lafal yang sama. Contohnya saja pada kalimat pertama, yaitu Rika rajin menabung di bank. Kalimat kedua adalah nama kakak Rika adalah Bang Dimas. Kata kalimat pertama adalah bang dengan kalimat kedua bang, punya lafal yang sama tapi ejaan dan makna yang tidak sama. Dari kalimat pertama, yaitu Rika rajin menabung di bank, di mana bank ini menunjukkan adalah sebuah tempat. Sedangkan kalimat kedua, nama kakak Rika adalah Bang Dimas, di mana kata bang di sini menunjukkan kata saudara kakak laki-laki. Yang jenis selanjutnya adalah homograf, di mana homograf ini merupakan kata yang bermakna dan berlafal berbeda, namun mempunyai ejaan yang sama. Saya akan memberikan lagi dua kalimat untuk contoh homograf ini. Kata yang pertama yaitu Dani sedang memakan tahu goreng. Kalimat kedua, Dani tidak tahu jika ini hari Senin. Tahu di kalimat 1 dan 2 memiliki ejaan yang sama, akan tetapi makna dan lafal yang berbeda. Tahu pada kalimat yang pertama yaitu
Dani sedang memakan tahu goreng. Tahu yang ditunjukkan pada kalimat pertama adalah merupakan tahu makanan. Sedangkan kalimat kedua yaitu Dani tidak tahu jika hari ini hari Senin. Maka tahu yang ditunjukkan adalah di sini adalah ketidaktahuan bahwasannya hari ini adalah hari Senin. Baik, jenis yang selanjutnya adalah kata umum atau hipernim. Kata umum atau hipernim ini memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam hipernim ini adalah contohnya kendaraan. Kendaraan ini memiliki mewakili dari nama motor, mobil, sepeda, kapal air, dan sebagainya. Contoh kedua adalah hewan. Hewan mewakili kata atau nama-nama hewan, yaitu cicak, capung, kupu-kupu, ular, kalajengking, sapi, dan sebagainya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kata khusus atau hiponim, di mana kata khusus atau hiponim ini sendiri adalah merupakan kata yang terwakili maknanya oleh kata hipernim. Contohnya adalah seperti kebalikan dari kata umum atau hipernim tersebut yang telah saya jelaskan, yaitu apel, mangga, manggis, durian, kedongdong, semangka, dan sebagainya terwakili oleh kata buah. Contoh yang lainnya adalah mangkuk, piring, sapu, cermin, gunting, dan sebagainya terwakili oleh kata benda. Nah, itulah jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal. Baik, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya lupa menjelaskan atau menyebutkan satu lagi, yaitu pengertian diksi menurut para ahli, di mana menurut ahli Endre, di mana diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola atau kalimat. Yang selanjutnya adalah menurut Widya Martaya. Menurut Widya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikannya, dan kemampuan tersebut yang sesuai dengan kehendak dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembacanya. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan kelayakan pembaca atau pendengarnya dalam pemilihan kata. Jadi itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.